Amin. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Setiap kosakata kita tunjuk itu kalimat apa, sebab apa, murabba mabni sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah sebab apa, sukut apa, bina apa, matinya bagaimana, kita istilah kita gobinya elal, kemudian makna. Nih, setiap kosakata kita tunjuk seperti itu. Kamu praktek satu kitab saja, maka sesungguhnya kamu sudah menguasai banyak kitab. Karena sesungguhnya setiap kosakata yang ada di kitab itu hampir sama. Anggap saja kamu belajar apa itu praktek satu fikih, praktek hadis, praktek ilmu tafsir, praktek ilmu tauhid dan kitab-kitab yang lain sama. Ini jadi semisal kita sodorkan sebuah contoh, ja'a Zaidun alladhi qama abuhu. Alladhi kalimah, alladhi isim mausul, murabba mabni sebab mabni apa? Kamu mengatakan kalau ini mabni sukun, kamu tahu dari mana? Akhirnya diharokati sukun. Jadi makna daripada mabni itu luzumu awakhiril kalimi, tetapnya akhir kalimah. Alladhi ini hukumnya mabni, mabninya mabni sukun. Mahal apa? Mahal. Ja'a telah datang Zaidun Zaid. Alladhi qama abuhu. Alladhi yang ini, alladhi ini menjadi naatnya Zaidun. Alladhi qama abuhu. Alladhi sama saja ja'a Zaidun al-qaimu abuhu, seperti itu loh. Al-qaimu abuhu, alladhi ini naat. Alladhi qama abuhu. Jadi ini naatnya naat apa itu? Naat sababi. Karena tidak menjadi naatnya Zaidun tidak, tapi menjadi abuhu. Ini mahal apa? Mahal rofa sebab naat sababi. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat sebab isim mausul nas. Isim mausul nas. Waqi' mufrad mudzakkar. Mananya? Dia lelaki satu. Qama abuhu, qama kalimah fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti cara deteksinya di sini ini. Kita sodorkan lafaz qama, kalimah yang dideteksi qama. Lalu kamu tunjuk qama kalimah fi'il madhi sebab tatane sakinah. Ini setiap kali ada nomor-nomor ini adalah meneliti di halaman arba'in. Qoma mabni wa murab. Ini sebab mabninya apa? Mabni fathah sebab singkat apa? Bina apa? Mandinya bagaimana? Kias. Qoma kias lugawi. Allah itu kalau mentakdirkan diri seseorang dikehendaki menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, mereka akan dipahamkan dengan ilmu agama dengan baik, akan dipahamkan ilmu nahwu, akan dipahamkan ilmu sorof, akan dipahamkan ilmu lughat, akan dipahamkan ilmu mantik, akan dipahamkan ilmu balaghah, akan dipahamkan ilmu bayan, akan dipahamkan ilmu badi, akan dipahamkan ilmu arud, akan dipahamkan ilmu
akan dipahamkan ilmu imla, akan dipahamkan ilmu isti'arah, akan dipahamkan ilmu syu'ara, akan dipahamkan ilmu yang ada di Al-Quran, meliputi fikihnya, takwil-takwilnya para ulama, lebih-lebih takwilnya Rasul dengan hadis-hadisnya, hadis riwayah, memahami tentang ilmu tafsir, memahami tentang nasih mansukh, memahami al-madani al-maki, memahami tentang nasih mansukh, memahami asbabun nuzul. Kalau di dalam hadis namanya asbabul wurud. Mendeteksi hadis-hadis yang sahih, yang dhaif, yang maudhu, yang hasan, yang mutasil, yang munqati, hadis-hadis syadz, memahami tentang perawi-perawi hadis, memahami tentang tarikh-tarikh para perawi, mampu mentahrid hadis, mampu menemukan, membandingkan antara hadis dan yang lain, mampu membedakan antara makna subut dan manfi yang ada di Al-Quran, mampu membandingkan ini maknanya subut dengan lafaz yang nafi dan lain sebagainya. Memahami betul tentang kaidah fikih, usul fikih, ahkamul fuqaha, khilaful ulama, memahami tentang perkembangan ilmu-ilmu fikih. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita adalah orang yang baik, yufaqihu fiddin, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, tentu kita akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama. Bagaimana kita akan mampu untuk masuk di gudang ilmu agama apabila kita enggak paham ilmu alat? Sehingga memahami bahasa lughatil Arabiyah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Imriti. Beliau mengatakan wan nahwu aula, nahwulah yang harus dinomorsatukan. Awalan, nahwulah yang harus, yang paling utama, awalan yang harus dinomorsatukan, ayu lama untuk diketahui. Idil kalamu, sebuah perkataan, sebuah tabligh akbar, sebuah penyampaian ilmu-ilmu agama tanpa dengan memahami nahwu saraf lughat, la yufhama, maka tidak akan paham dia. Dia mengobrol dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis, kalau tidak paham ilmu nahwu saraf lughat, bahaya. Kita buka pada Arba'in pada halaman ke-40, yaitu membahas tentang isim istifham. Apa isim? Apa istifham? Pertanyaan. Apa isim? Nama. Apa istifham? Pertanyaan. Apa isim istifham? Pokoknya kalau ada isim yang digunakan untuk bertanya itu namanya isim istifham. Ada kalanya yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk isim. Yang berbentuk huruf ada berapa? Sebutkan. Hamzah hal, jangan ahel, jangan. Kalau ada lafaz hurufnya cuma satu, maka disebut hurufnya. Jangan ahel, tapi hamzah hal. Tapi kalau hurufnya dua, jangan dibaca ha lam, salah. Makanya seperti yang disampaikan oleh Syekh Sonhaj di dalam karya tulisnya Jurumiyah, beliau mengatakan fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa biduhulil alifi wal lami, salah. Bukan salah di zamannya, tidak. Zaman itu memang orang menyebut seperti itu, tapi zaman sekarang salah karena sudah tidak relevan dengan bahasa. Sebagaimana ulama-ulama dulu memaknani majatun, aqallun nifasi siti nifas, majatun iku sak kecerotan. Ini kalau yang memahami orang sekarang salah ini. Zaman dulu makna daripada sakit serotan itu artinya keluar fi zamanin qalil, keluar dengan waktu yang sebentar. Nah sekarang sampean ngomong meni sakit serotan rumang syamu wong nifasi cerit ngono. Terang benda cerit kaya ngentono mani ya. Kalau ngeluarin sopir macet ngono. Makanya kan dengan gonta-gantinya zaman, bertambahnya tahun dan manusia yang karakternya beda, sehingga cara bicaranya pun beda. Jadi isim istifham yang berbentuk huruf ada dua. Apa?
Kalau hurufnya 2 bacanya hal. Jadi kamu jangan ngomong muni kemasukan alif lam, salah, kemasukan al. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Ibnu Malik, Ibnu Malik atau yang punya Alfiyah, beliau mengatakan fal ismu mi'at, beliau mengatakan bil jarri wa tanwini wa nida wa al, pakai al kan, wa musnadin lil ismi tamzizun ajal, ada nadom lagi al harfu ta'rifin awil lamu fakot fanamatun arofta kul fihin namat. Oke. Kemudian untuk isim istifham ada yang berbentuk isim. Di sini saya tulis ada 2, ada yang berbentuk mu'rab, ada yang berbentuk ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab, yang mabni ada 10, yang mu'rab cuma ada 1. Yang mabni ada berapa? Sebutkan. Lagi maman mata ayana ayana. Yang murab ada berapa? Apa? Ayo. Jadi isim istifham jumlah total ada 11. Sebutkan maman ayun mata ayana ayana. Selesai sudah bahas tentang isim istifham. Di kitab-kitab bahas isim istifham, wah anjani. Sengaja semuanya kamu nggak mempelajari itu pun nggak jadi masalah. Nah, yang penting kalau ada lafaz azaitun qaimun, azaitun qaimun, azaitun qaimun berarti hamzahnya adalah azaitun qaimun. Hamzah ini adalah huruf istifham. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabninya mabni fathah. Oke, kita lanjutkan untuk isim syarat. Isim apa isim? Syarat itu adalah sesuatu yang membutuhkan jawab. Aku akan menikahimu dengan syarat, namanya. Dengan syarat kamu taat sama saya, ini namanya syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dijawab. Jawabannya boleh iya Ustaz, boleh enggak mau Ustaz. Itu namanya jawab. Paham? Syarat itu ada yang berbentuk huruf syarat, ada yang berbentuk isim, namanya isim syarat. Huruf syarat terbagi menjadi, sebutkan. Yang bisa menjazmkan ada, sebutkan. Yang tidak bisa menjazmkan ada, sebutkan. Berarti yang menjazmkan dan tidak menjazmkan kalau ditambahkan ada. Inti kata huruf syarat jumlah semuanya ada. Sebutkan. Kemudian untuk isim apa itu isim syarat? Isim syarat juga gitu. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab yaitu ayun. Ustaz, kok lafadznya kok sama-sama? Lah biasa toh. Barangnya siji, penggunaannya beda-beda. Aku kalau di sini namanya Ustaz. Kalau di rumah suami. Kalau di rumah namanya Bapak Abi. Kalau di kamar baru suami. Kalau di kamar baru suami. Kalau di kampung saya namanya Pak RT. Kalau di desa saya namanya Ketua NU. Ketua NU. Kalau ngepasi bawa mobil namanya Pak Supir. Artinya lafadznya itu satu, tapi fungsinya beda. Ada wawu diletakkan pada Allahi menjadi wallahi. Wawunya namanya wawu qasam. Karena wawu mempunyai makna sumpah. Ja'a datang Zaitun zaid wa syamsu taliatun. Ja'a datang Zaitun zaid wa syamsu hale utawi srengenge taliatun terbit.
Zaid teko sirahe buta. Manane sengenge terbit ngono iku maksudnya. Zaid teko sirahe buta, namanya Wasamsun Toliatun. Itu Wasamsun itu namanya wabunya, namanya wabu aliyah. Paham? Ada lafaz. Ada lafaz ja'a datang al-zaituna beberapa zaid, ada wawu setelah dal namanya wawu jamak, namanya wawu wawu ini adalah wawu alamatnya i'rab ra, mempunyai makna jamak. Ada lafaz doroba kemudian kemasukan wawu menjadi dorobu, wawunya namanya wawu wawu isim domir jamak mudzakkar ghaib. Jadi wawu itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan amrun. Amrun itu ada wawunya. Itu untuk membedakan antara Umar sama Amrun. Ngawur deh. Ngawur. Wong harokatnya saja beda. Yang satu Umaru, yang satu Amrun. Kowe iki nggih masalah. Enggak bener itu. Ada kalanya wawu bertempat pada awal kata. Wal kalimatu kalimah. Salah satu aksamin ada wawunya, namanya wawu istina, namanya wawu ibtida. Jadi wawu itu fungsinya bermacam-macam. Nah barangnya si podo, barangnya podo. Tapi apa itu fungsinya bermacam? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Isim syarat jumlah semuanya ada. Sebutkan maman, ayun, ayam. Kemudian kita bahas tentang isim fi'il. Apa isim? Apa fi'il? Kalau ada nama menunjukkan makna pekerjaan, namanya isim fi'il. Isim fi'il itu adalah isim yang maknanya fi'il tapi tidak bisa dimasuki, tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il. Ada berapa isim fi'il? Sebutkan. Apa madi? Apa mudhari? Apa amar? Isim fi'il madi contohkan. Isim fi'il mudhari contohkan. Isim fi'il amar contohkan. Selesai sudah bahas tentang apa itu isim fi'il. Yang pasti hayata itu maknanya syatana. Syatana itu artinya jauh. Apa itu hayata? Jauh banget. Bimana ba'uda. Hayata maknanya ba'uda. Kemudian syatana bimana iftaroko. Iftaroko beda. Ufin bimana atadot jaru. Ufin itu artinya sakit itu. Uf gitu ya. Apa? Ufin, hus. Kata-kata bentak ini namanya ufin. Awah, kalau awah itu bimana atawa jauh. Awah itu artinya sakit. Amin bimana istajib artinya semoga Allah mengijabahkan doa kita. So artinya uskut. Diam, diamlah. Hayya artinya ajal. Ajil itu artinya mari. Selesai sudah bahas tentang isim fi'il. Kemudian kita lanjutkan untuk isimnya la berupa mufrad. Jadi la itu bermacam-macam. Ada la namanya di sini lihat. La itu bermacam-macam. Yang pasti makna daripada isimnya la berupa mufrad di sini adalah membahas tentang la linafil. Bagaimana pengamalan la linafil jinsi? Apa artinya? Aslinya pengamalannya ini istilah-istilah zaman dulu, istilah-istilah zaman seson haji. Kalau sekarang itu yo tansibul isma wa tarfaul khobar. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi isimnya dibaca nasab, kemudian khobarnya dibaca rofa itu. Kita lihat pada lafaz la rajula qaimun. La rajula qaimun. Pada lafaz la rajula qaimun
La rajula tidak ada lelaki qaimun berdiri. La rajula la kalimah. Ada berapa huruf nafi? Sebutkan. Itu mananya nafi semua. Nafi itu artinya tidak. Beda dengan nahi. Kalau nahi itu jangan. La rajula tidak ada lelaki sama sekali qaimun berdiri. Ini namanya la linafyil jinsi namanya. La linafyil jinsi artinya menafikan semuanya. La rajula tidak ada lelaki sama sekali. Artinya enggak ada wong lanang belas ya. Ini beda sekali kalau saya ngomong gini. La rajulun qaiman. La rajulun tidak ada lelaki satu qaiman berdiri. Ini namanya la linafyil wahid. La linafyil wahid artinya la yang menafikan hanya satu saja. La yang menafikan hanya satu saja. Jadi orang ngomong gini la rajula qaimun artinya tidak ada lelaki sama sekali yang berdiri. Yang ada cuman perempuan. Selain perempuan gak ada lelaki yang berdiri. Tapi kalau la linafyil wahid yang dinafikan cuman satu doang. Orang mengatakan la rajulun qaimun, la rajulun qaiman artinya tidak ada lelaki satu yang berdiri. Paham? Yang kita bahas adalah la linafyil jinsi, bukan la linafyil wahid. Bagaimana pengamalan la? Tansibun nakirati. Kita sodorkan la rajula qaimun, la kalimah. Berhubung la ini adalah kalimah huruf, maka metodenya pakai ini. Bagaimana cara mendeteksi, bagaimana cara metode arba'in fi nahwi wasrf wal lughat untuk mendeteksi kalimah huruf? Dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk. Ada lafaz la, kamu tulis di sini la kalimah huruf nafi. Sebab mabni bamurab. Sebab mabni apa? Punya ta'alluq enggak? Kenapa enggak punya ta'alluq? Karena ta'alluq itu khusus pada dzaraf atau jarmat. Apa? Hanya huruf jar. Selain huruf jar nggak punya ta'alluq. La faidahnya mananya? Ya. Kamu bisa nunjuk-nunjuk seperti itu atau udah jadul wurduk zaman. Tidak harus mengetahui ini itu tidak. Cuma nak potonganmu wancen mimbadil ulama fi jumlatil ulama wal fuqaha. Dijak ngaji itu sungguh-sungguh. Dijak ngaji itu orang ngontangan. Sing ngontangan tuh potongane ora calon ulama. Dengerin itu, dengerin. Dengerin. Cungan tuh. Cungan tuh, kasihan abahmu. La rajula qaimun. La rajula tidak ada lelaki sama sekali. Rajula kalimah. Rajula kalimah. Mabni mamurab. Hei, ratenanan takon balik ini. Rajula kalimah isim murab mabni. Mabni. Sebab mabni apa? Mabni fathah. Sebab isimnya la berubah. Perlu dimengerti bahwa isimnya la itu ada berapa? Sebutkan. Mufrad. Jadi isimnya la itu ada kalanya yang mufrad, ada kalanya mudhof, ada kalanya sibah mudhof.
Makna daripada mufrad itu artinya lafadznya itu berbentuk, lafadznya itu cuma satu kata, namanya mufrad. Beda dengan mudhof. Kalau mudhof itu lafadznya tersusun dari mudhof dan mudhof. Makanya ada lafadz la rajula qaimun, ini namanya mufrad. La rajula ini qaimun, ya namanya la rajula ini qaimaini, namanya juga mufrad. La rajulina qaimina juga qaimuna, la rajulaini qaimani, la rajulina qaimuna, itu namanya mufrad. Jadi makna daripada mufrad dalam pembahasan la linafil jinsi adalah lafadznya cuma satu, walaupun berbentuk isim mufrad, isim musanna, jamak. Paham? Ini beda kalau berbentuk mudhof atau sifat mudhof. Kalau mudhof atau sifat mudhof maka hukumnya dibaca nasab. Apa mudhof? Apa idhofah? Apa mudhof ilaih? Kamu membuat contoh la. Kamu membuat contoh la gulama rajulin qaimun. La gulama rajulin qaimun. Ini ada isimnya la berupa mudhof. Artinya mudhof itu adalah isimnya la yang menjadi susunan pertama dari idhofah. Maka mudhof semacam ini hukumnya dibaca nasab. Kalau mufrad berarti alamatnya adalah fathah. Kalau mutanna ya. Kalau jamak ya. Paham? Jadi kalau rajula qaimun, rajula ini mabni, bukan mu'rab. Tapi kalau la gulama rajulin namanya mu'rab. Makanya rajula mabni murab. Mabni sebab. Mabni apa? Kenapa mabni fathah? Sebab isimnya la berupa mufrad. La rajula mahal. Berhubung isimnya mabni maka ini. Setelah mengatakan apa rajula kalimah isim, mabni sebab tidak bisa berubah, mabninya fathah. Mabninya fathah sebab isimnya la berupa mufrad. Kemudian mahal nasab sebab isimnya la. Karena isimnya la itu dibaca nasab. Makanya pengamalan la menurut ulama-ulama modern itu tansibul isma wa tafaul khobar. Bukan tansibun nakirat bigori tanwinin, yang tansibun nakirat atau bigori tanwinin. Ya berarti orang diwaca nasab. Mabni berarti ini. Kalau kita mau jujur-jujuran seperti itu. Cuma sehebat-hebat orang adalah orang yang tidak pernah menyalahkan ke orang lain. Karena mungkin beda zamannya, beda kurunnya. Oke. La rajula qaimun rajula ma'rifatun nakirah. Sebab sigot isim jamid dat. Dikatakan isim jamid karena tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Dikatakan dat karena nama badan. Oke. La rajula qaimun kalimah. Kalau qaimun itu kalimat isim dan isimnya murab, maka pakai rumus ini. Qaimun kalimah. Sebab murab mabni. Sebab bagaimana berubahnya? I'rabnya. Sebab khobarnya la. Alamatnya. Sebab ma'rifat atau nakirah. Sebab sigot
mustaq, isim, fa'il. Ada berapa macam sigot? Sebutkan. Apa jamid? Kalau ada lafaz atau berdiri sendiri namanya jamid. Rajulun jamid, berdiri sendiri. Darbun, pukulan, jamid. Nak doroba yang berarti mustaq. Doroba berarti telah memukul. Yadribu akan memukul. Yadribu sedang memukul. Itu namanya mustaq. Apa mustaq? Mustaq ada. Mustaq ada. Sebutkan. Kalau kamu bisa alim cepat, kenapa harus pakai lambat? Paham Gus? Kalau kamu bisa mondok 40 hari langsung ngejuleng alim, kenapa harus pakai 4 tahun? Dengerin itu. Yang asli bahwa semua kajian kalau dibuat seperti ini itu cepat. Yang jadikan lama itu mergo ustadz gelendah-gelendah nak mulang raten nama. Lah wong ngaji ate maling ke kolan musannifur rahimahullah taala. Kita butuh roti tapi maknani setengah jam. Nerangno setengah jam tambah setengah jam saja. Setelah sak jam santri lemes kabeh. Setelah itu terus wallahu alam bis. Jadi ngaji sak jam itu ilinge mung siji tok. Wallahu alam bis. Sebab pas wallahu alam bisawab santri ini lagi tangi. Lah wong ngaji ngene isih do ngantuk. Apa meneh dumadaan ngajine sisteme trimo ngono. Elek sing ngantuk 90%. Malah kadang-kadang ana sing ngaji iki do blangsur. Saya itu pernah apa itu ada ustadz sini, ada alumni sini kan punya santri. Santrinya ngaji dong blangsur kabeh. Kebetulan di syuting ini. Di syuting. Langsung takbil langsung ngene. Kowe kira genah. Santrimu ngaji blangsur mbok syuting ngisin-ngisini ya. Itu namanya enggak sungguh-sungguh itu. Namanya enggak sungguh-sungguh. Blangsur sing sungguh-sungguh mung wong loro tok. Siji tentara latihan perang. Nomor loro nganten nanyar. Imun sigot apa? Mustaq isim fa'il. Bina apa? Kenapa dikatakan ajwa babi? Ain fi'ilnya berupa wawu. Imun aslinya itu qawimun. Alifnya itu alif zaidah. Ain fi'ilnya berupa wawu. Itu mandinya lafadznya makia sisi lagi. Kamu kalau pengen cepat alim, caranya toh jangan pernah suudzon kepada siapapun. Kepada siapapun. Kamu lihat di YouTube kemudian ada beberapa orang yang begini begitu dihusnudzoni kabeh. Paham? Kalau kamu mengatakan ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini jelek, kalau pas mereka apa itu streaming. Kadang-kadang biar streaming terus taubatan nasuha. Ya enggak? Nah kalau mereka sudah taubatan nasuha, kenapa kamu masih kau jelek-jelekan? Anggap saja setiap kamu melihat orang melakukan dosa, kamu melihat orang melakukan dosa, lalu kamu berkedip, pip, saat kau berkedip, saat itu juga dia bertobat kepada Allah, saat itu juga Allah mengampuni dosanya, sehingga di saat kamu sudah berkedip, ketahuilah sesungguhnya semua dosa orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Pernah berkedip enggak? Kalau kamu pernah berkedip berarti semua dosa orang sudah diampuni semuanya sama Allah. Paham? Semuanya baik, semua nggak ada yang jelek, paham? Tapi aku wis kedip wonge kok ora tangi-tangi berarti wong apa? Ngantuk aneh.
La rajula qaimun artinya qaimun asluhu qaimun ala wajhi qaimun. Lihat bawahnya, isimnya la itu ada 3, mufrad, mudhaf, sibuk. Yang mufrad ada 3. Sebutkan isim mufrad, isim musanna, jamak. Jamaknya ada. Sebutkan jamak kasir, jamak muannas, jamak. Mana daripada mudhaf itu susunan pertama dari beda dengan si mudhaf. Kalau si mudhaf itu artinya serupa dengan mudhaf. Serupa. Saya membuat contoh ya. La talian tidak ada orang yang mendaki jabalan gunung. La talian tidak ada yang mendaki jabalan gunung. Qaimun berdiri. La talian jabalan tidak ada orang yang mendaki gunung. Qaimun berdiri. Ini lafaz talian jabalan. Ini seakan-akan susunan idhofah, seakan-akan. La talian jabalan tidak ada orang yang mendaki gunung. Apa itu qaimun berdiri? Seakan-akan tolian jabalan kan idhofah, maknanya ini kan kayak idhofah, makanya namanya sifat mudhof. Padahal ini tidak mudhof, hanya serupa saja. Syaratnya apa? Syaratnya lafaz yang pertama berupa amil, lafaz kedua berupa mamil. Jadi tolian isimnya la berupa amil. Tolian ini namanya amil. Amilnya namanya sifat fi'il. Apa amil? Apa amil? Yang menetapkan. Apa mamul? Ini namanya amil. Amil ada. Sebutkan. Apa labdi? Amil abdi itu amilnya kelihatan, ketok, dilihat. Tolian naik jabalan, naik gunung. Jabalan ini menjadi maf'ul bi. Maf'ul binya tolian, makanya tolian ini namanya kelihatan. Berhubung kelihatan namanya amil abdi. Paham? Amil abdi. Amil abdi ada? Sebutkan. Teruskan oleh menggantung. Teruskan. Lalu kamu ngaji sama saya ya, saya gak ada mahabbah sama sekali. Bisa umpamanya kamu hidup di zaman Rasulullah ya, tak perkirakan kaji Nabi mulang untuk bilang ngantuk. Dengerin ini. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Nyatanya sing ngarep iki udah ngantuk, liyane udah ngantuk. Setelah saya teliti toh, sing lengganan ngantuk wis wong kuwi-kuwi ya. Asem kok. Awas kok. Sosawal tawane CCTV kabeh kok. Sosawal tawane CCTV. Ta live-ke ning gone apa iku media sosial. Jadi wali santri kalau ngecek anake iki melek poga iki langsung masjid live streaming Al-Mubarak. Tolian jabalan. Tolian ini namanya amil. Amil ada? Sebutkan. Apa lagi? Apa manawi? Keterangan amil pada halaman. Tadi udah saya jelaskan tadi. Amil abdi ada? Sebutkan. Fi'il, sifat fi'il, amil yang berupa fi'il ada? Sebutkan. Madi ada? Ya.
maklum majul. Maklum ada yang majul, yang maklum seperti contoh doroba, yang majul dua. Mundori ada dua. Sebutkan maklum majul. Yang maklum contohkan ya. Yang majul contohkan itu. Yang amar contohkan itu. Sifa fi'il ada. Sebutkan. Kemudian amil yang berupa huruf, ada. Sebutkan. Huruf cer ada. Sebutkan. Oke. Kemudian amil maknawi ada. Apa maknawi? Apa maknawi? Tidak kelihatan. Amil maknawi ada. Sebutkan. Amil maknawi ibtidah terutama ada. Amil maknawi tajarud terutama ada. Kamu membuat contoh Zaidun qaimun semisal Zaidun Zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Zaidun utawi Zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Zaidun ini dibaca rafa, tidak ada amil yang kelihatan. Berhubung tidak ada amil yang kelihatan, maka ulama-ulama itu beristihad, itu dibaca rafa gara-gara bertempat di awal kalam. Apa kalam? Lafaz yang tersusun serta berfaedah dengan menggunakan bahasa Arab. Apa kalam? Lafaz yang tersusun serta berfaedah dengan menggunakan bahasa Arab. Mencatat ilmu yang paling luar biasa, mencatat di dalam otak dan di dalam hati, kemudian mendarah daging menjadi hafalan. Paham? Kalau nulisnya di kertas, kalau tidak hafal, mubadir. Mubadir itu kaya saka pelajaran umum sing mbok pelajari. Butir-butir Pancasila lali kabeh. Garis-garis besar haluan negara lali kabeh. Dulu saya pas sekolah Presiden Republik Indonesia Soeharto. Ini kina aku tak amalke ilmu saya disengani wong akeh mergo salah. Paham? Ilmu umum itu ilmu yang ketinggalan zaman. Kalau ilmu agama tidak pernah ketinggalan. Kalimah awit zaman Nabiullah Adam ila yaumil kiamat, kalimah tetap ucapan yang kalimah yono ya ini awit DKI dari zaman dulu nyampe ila yaumil kiamat, kalimah hati-hati isim fi'il. Amil maknawi ibtidah ini Zaidun ini adalah amil maknawi ibtidah. Dikatakan amil karena merofakan, menasobkan, mengecirkan, menjazmkan. Zaidun ini dibaca rofa yang merofakan amil manawi ibtidah. Gara-gara bertempat di awal kalam, maka ini dibaca rofa, namanya amil manawi ibtidah. Begitu juga apabila saya membuat contoh yadribu. Ini yadribu ini adalah fi'il mudhari yang dibaca rofa. Ditelita, teliti, teleta, teliti, diteleta, teliti, dicak, cek, cak, cek, cak, cek, cok, 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 cok. Tidak ada amil sama sekali yang merofakan yadribu, kecuali karena gara-gara tidak ada amil nawasib dan amil jawazim. Gara-gara tidak ada amil nawasib dan amil jawazim, tidak ada amil nawasib, itu bahasa Indonesianya namanya sepi. Sepi itu artinya nyenyet rono wong belas. Sepi dari amil nawasib dan amil jawazim, bahasa Arabnya namanya tajarrud. Makanya amil maknawi itu ada dua, ada amil maknawi ibtidah, ada amil maknawi tajarrud. Paham? Oke.
Makanya la tolian jabalan qaimun, berhubung tolian jabalan ini kalau dimanani persis seperti idofa, persis seperti mudhof, makanya namanya sifat mudhof. Syarat-syarat sifat mudhof itu lafaz pertama atau isimnya la berupa amil, sedangkan lafaz sesudahnya berupa ma'mul. Ma'mul itu adalah yang dirofakan, dinasabkan, diberikan, dijadikan. Selesai sudah bahas tentang isimnya la, baik yang berbentuk mufrad, mudhof dan sifat mudhof. Kemudian kita lihat pada syarat-syarat la linafil jinsi. Ada berapa syarat-syarat la linafil jinsi? 3. 1. Isimnya la dan khobarnya la harus berupa nakirah. Jadi kalau ada lafaz kok la zaidun qaimun, ya nggak bisa beramal tansibul isma wa tarfa'ul khobar karena tidak memenuhi syarat. Sebab syaratnya isimnya la, syaratnya la linafil jinsi bisa amal tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Caranya adalah isim dan khobarnya harus berupa nakirah. Paham? Nomor 2 syaratnya apa? Antara la dan isimnya jangan ada pemisah. Jadi la rojula jangan kamu pisah dengan lafaz apapun. Kalau kamu pisah dengan lafaz apapun maka amalnya bisa berubah. La fidari rojulun beda lagi, tidak memenuhi syarat. Kemudian nomor 3, la tidak dimasuki huruf jin. Kalau lanya setelah la ada huruf jirnya maka batal. La di sini ada contohnya ya. Sita bila jadin. Kalau lanya itu diberi huruf jir ba maka tidak bisa jadi amal. Cita engkau datang bila jadin tanpa bekal. Lafaz bila jadin ini ada la linafil jinsi. Setelah la ada isimnya la berupa isim yang nakirah, namun sudah dimasuki, sebelumnya dimasuki huruf jar, maka lanya hukumnya batal. Paham? Oke, sekarang kita lihat faidah-faidahnya la. La faidahnya ada. Sebutkan nafi, nahi, ada. Faidahnya la ada. Sebutkan nafi. Lagi nafi. Oke, makna daripada nahi itu adalah nahi adalah nahi itu artinya jangan. Di sini ini untuk memerintahkan atasan kepada bawahan. Kalau ada atasan kepada bawahan namanya nahi, jangan. Tapi kalau bawahan ke atasan namanya fi'al, namanya permintaan atau instruksi. Lanahi ini menjazmkan fi'il mudhari. Kalau lanahi seperti contoh tadribu. Tadribu dimasuki la, bunyinya la tadrib. La tadrib kias. Satu dua tiga. La tadrib, la tadriba, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Kowe iki bahaya kaya wedhus diculke. Ada kalanya la adalah la doa. La doa itu apa itu bawah ke atasan. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. La tu'akhidna, jangan kau adab kami. Nah itu ada bahasa la tu'akhidna. La tu'akhid ini adalah fi'il mudhari kemasukan la du'a, maka fungsinya adalah untuk menjazmkan. Kemudian ada namanya la zaidah. La zaidah. La zaidah itu ada kalanya min jihatil lafzi la min jihatil makna.
Jadi apa itu la min jihatil lafzi, tambahan hanya lafadznya saja, la min jihatil makna, tidak maknanya. Artinya maknanya masih fungsi. Jita engkau datang, bila jatin dengan tanpa bekal. La-nya masih dimaknani, masih digunakan, tapi la-nya tidak beramal. Segi lafadznya tidak apa itu min jihatil lafzi, segi lafadznya zaidah, seakan-akan zaidah tapi maknanya masih fungsi. Kemudian ada kalanya litaukidin nafyi, mentaukidkan nafi. Mana jaha zaitun wala amrun, mana jaha tidak beruntung zaitun zaid, wala amrun dan tidak amr. Ini lanya ini hanya untuk mentaukidi saja. Mentaukid itu artinya menguatkan. Kemudian ada kalanya tanpa fungsi sama sekali. Ini hanya khusus masuk pada fi'il. Kemudian untuk la yang nafi, la nafi itu terbagi menjadi 4. Sebutkan. Huruf atop, nafiyul jinsi, nafiyul wakid, huruf jaza. Yang huruf atop contohkan. Ja'a zaitun la amrun. Ja'a telah datang, zaitun zaid, la amrun tidak amr. Ini la amrun, lanya adalah termasuk huruf atop. Huruf atop ada 10. Sebutkan. Bella, itu ada lanya itu. Bella, ada lanya itu. Makanya itu huruf atop. Kedua adalah linafyil jinsi. Linafyil jinsi ini adalah beramal seperti inna. Seperti contoh la rajula qaimun. Rajula qaimun. La rajula, tidak ada lelaki sama sekali, namanya linafyil jinsi. Tapi kalau yang linafyil wahid, hanya yang dinafikan satu saja. Kamu ngomong la rajulun qaiman, la rajulun qaiman. Kalau ada la linafyil wahid, maka pengamalannya seperti kana. Bagaimana pengamalan kana? Apa artinya? La rajulun, tidak ada lelaki satu. Qaiman, berdiri. Itu namanya linafyil wahid. Kemudian ada lagi adalah la huruf jawab. Ada berapa huruf jawab? Huruf jawab ada? Sebutkan. Ada lanya enggak? Selesai sudah bahas tentang isimnya la. Kemudian kita menginjak pada halaman ke-42, yaitu membahas tentang munada. Munada itu artinya orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil. Atau kalau kamu melihat di Jurumiyah, mana daripada munada adalah isim yang dibaca nasab, yang jatuh setelah huruf nida. Apa munada? Isim yang dibaca nasab, yang jatuh setelah huruf nida. Semisal ya, saya membuat contoh. Ya zaitu, ya zaitu, ya zaitu, hei zaid. Ya kalimah, ya kalimah huruf nida. Ya kalimah huruf nida. Ada berapa huruf nida? Tunggu, coba sumasail TV. Ya kalimah huruf nida. Ada berapa huruf nida? Sebutkan. Ya. Apa bedanya hamzah? Ai. Ya. Ayah. Wa. Ada lafaz ya zaitu, ya kalimah. Sebab mabni ma'murab. Sebab mabni apa? Mabni sukun. Faidahnya
Ya lil bait yang mananya? Mananya wahai. Cuma di Indonesia ini nggak kelaku. Wong manggil itu. Oh manggil wong rata-rata. Pip, sopip. Pip rano manggil. Wahai sopip, wahai sopip. Nggak ada. Makanya huruf nida itu tidak fungsi di Indonesia. Ya zaitu kalimah. Zaitu kalimah. Sebab nida. Ada berapa huruf isim? Ada berapa tanda-tanda kalimat isim? Sebutkan. Berarti ya zaitu itu tandanya huruf nida. Ini termasuk tanda-tanda kalimat isim. Ya zaitu murabba mabni. Ya bayang. Rumang saku melek jebule ngantuk. Ya zaitu murabba mabni. Sebab mabni apa? Kenapa mabni doma? Munada mufrad alam. Munada ada berapa? Sebutkan. Mufrad alam. Jadi kalau ada munada, kok munadanya mufrad alam dan nakiro maksudnya, maka hukumnya mabni. Apa mabni? Mabninya seperti rofa. Kalau berbentuk isim mufrad maka mabninya doma. Kalau berbentuk isim musanna mabninya alif. Kalau berbentuk asma sita mabninya wawu. Kalau berbentuk jamak mudzakkar salim wawu. Kalau berbentuk hafal khamsah tidak ada isimnya munada kok hafal khamsah. Ya zaitu ini hukumnya mabni. Mabni apa? Doma. Kenapa mabni doma? Munada mufrad alam. Nakiro apa ma'rifat? Ma'rifat. Nakiro apa ma'rifat? Ma'rifat. Sebab isim alam sadat asma mangkul. Sigot bina madinya kias jadi oke. Itu munada itu mufrad alam sama nakiro maksudnya hukumnya mabni. Tapi kalau yang nakiro ghairu maksudnya mudhof sibe mudhof hukumnya dibaca nas. Paham? Sibe mudhof artinya sibe mudhof itu serupa dengan mudhof. Susunan pertama syaratnya harus berbentuk amil. Susunan kedua berbentuk ma'mul. Paham ma'mul? Ma'mul yati paham? Ma'mul itu yang dirofakan, dinasokan, ijokan, paham? Alah gua panggil pual loh. Coba lihat. Oke. Apabila munada diberi al, maka wajib diberi tambahan salah satu dari 4. Seperti contoh, ada lafaz an-nabi, ada lafaz an-nabiyu, yan nabiyu semisal ada an-nabiyu, maka harus diberi ayat ayyuha. Kalau mudzakkar ayyuha, kalau muannas ayatuha. Begitu juga apa itu kalau ada lafaz yang ada alnya,
maka diberi tambahan hada atau hadi. Apabila ada munada yang ada alnya, maka diberi tambahan berapa? Sebutkan. Ayyuha, ayyatuha, hada, hadi. Alah gampang. Kecuali pada lafaz Allah, maka tidak boleh diberi tambahan. Tidak boleh orang kenal sama ya ayyuhallah, enggak boleh, tapi ya Allah, khusus asmane Gusti Allah. Tapi kalau ada an-nabiyyu dimasuk iya, maka bunyinya ya ayyuhan nabiyyu. Paham? Kalau lafaznya muannas maka diberi ayyatuha. Ada lafaz nafsul mutmainnah, ada nafsul mutmainnah diberi ya nafsul mutmainnah. Salah apa benar? Diberi lafaz apa? Ayyatuha. Berarti ya nafsul mutmainnah. Alah gampang. Lafaz ya Allah, yaknya boleh diganti dengan mem yang bertasydid di akhir Allah menjadi Allahumma. Kamu ngomong muni ya Allah, yaknya boleh dibuang, diganti dengan mem yang ditasydid. Ya Allah menjadi Allahumma. Jadi kamu dengar itu kenal ini. Ya Allah, ighfirli dunubi, boleh. Allahumma boleh. Paham? Oke, selanjutnya adalah adat murokab. Apa adat? Hitungan. Apa murokab? Apa adat murokab? Hitungan yang tersusun dari angka 11 sampai 19. Adat murokab lafadznya ada. Adat murokab lafadznya ada 9. Sebutkan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Adat murokab lafadznya ada 9. Adat murokab angkanya ada 9. Apa itu kalau 11 bahasa Arabnya? Hadiah asyara. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Semua itu hukumnya mabni fathah. Paham? Jadi ahada asyara itu hukumnya mabni fathah kabeh. Itu tidak susunan mundhof dan mundhof ilaih, tapi susunan adat murokab. Baca bawahnya. Selain hitungan 11 dan 19 hukumnya ahadun, sani, salasun, arbaun, khamsun, sadisun, sabiun, sab'un, saminun, tis'un. Itu semua hukumnya mu'rob. Ada kalanya mu'robnya kelihatan, namanya doiroh. Ada kalanya mu'robnya tidak kelihatan, namanya muqaddar. Yang doiroh selain ihda, sani, hadi, dan adat mu'rob. Kalau lafaz ihda, sani, dan al-hadi maka hukumnya mu'rob muqaddarah. Kamu membuat sani asaro, ini boleh saninya, boleh sani. Kalau saninya berarti hukumnya mabni fathah. Kalau sani berarti hukumnya seperti isim manqus. Isim manqus ketika rofa alamatnya. Paham? Gampang. Nomor 11 isim-isim yang mabni, nomor 11 apa? Qablu, ya'tu, yang pokoknya kalau ada qablu, ya'tu, wailu, kok mudhaf ilaihnya dibuang, hukumnya mabni. Ana uhibbuki la ghairu. Ana saya uhibbu cinta ki kepadamu wahai perempuan satu. Orang perempuan dua.
ana uhibbuki, la ghairu, tidak selain kamu. Itu la ghairu, itu yang asli ada lafaz sesudahnya yaitu mudhof ilaihnya dibuang. Di saat ada qablu ba'du ghairu yang mudhof ilaihnya dibuang, maka hukumnya mani. Paham? Oke. Sekarang bahas tentang isim alam. Isim nakira marifat ya. Coba kita lihat isim. Bismillahirrahmanirrahim. Isim ada? Sebutkan nakira marifat. Nakira mananya umum. Marifat mananya khusus. Ada orang rojulun. Rojulun umum apa khusus? Rojulun lelaki itu mungkin aku, kamu, dia, namanya umum. Tapi kalau saya ngomong ini ar-rajulu berarti ma'rifat. Gara-gara ada alnya. Atau saya ngomong gini, hei ya rajulu, ini ma'rifat. Gak bisa dikatakan nakira. Ya rajulu, wong lanang wis jelas kok. Beda kalau ada orang buta kemudian bilang gini, ya rajulan khud biyadi. Nah itu beda. Paham? Apa isim nakira? Isim yang tidak ada al-tarif namun bisa dimasukkan. Jadi ada lafaz rajulun. Rajulun ini tidak ada al-tarif namun bisa dimasuki al-tarif. Ustaz, ya rajulu itu kan tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Ustaz, kowe ngawur. Kalau ada lafaz kok wis ana yae ora kena diwenehi al. Paham? Kamu membuat contoh ya rajulu itu enggak boleh kamu masuki al. Ya rajulu enggak boleh. Karena ada 4 perkara ini enggak bisa rukun. 1 tanwin, 2 al, 3 mudhof, 4 huruf nida. Ini yang bisa rukun ini. Kalau ada lafaz kok sudah ditanwin al nggak boleh ditaruh. Tapi kalau ada lafaz rajulun alnya jangan ditaruh situ. Kalau alnya ditaruh di situ menjadi ar-rajulu. Tidak boleh ditanwin. Ada lafaz gulamun kemudian dijadikan mudhof menjadi gulamu rajulin, tidak boleh ditanwin dan alnya juga nggak boleh dipasang di situ. Begitu juga ada lafaz ya rajulu, ora kena ya rajulu nggak boleh. Antara ya sama al tidak boleh dipasang bareng. Paham? Kebalikan dari nakira adalah marifat. Ada berapa isim marifat? Ning jurume ana 5. Ning alfiyah ada 6. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum yadi yazinda yabni wal ulami wal nadi. Tapi kalau kamu tengok nih gone kitab-kitab sing gede-gede, beliau mengatakan ada 7. Isim nakira ada? Sebutkan. Isim marifat ada? 7. Sebutkan isim. Isim marifat sing paling dhuwur asmane Gusti Allah. A'raful ma'arif Allah. Isim marifat sing bener-bener marifat asmane Gusti Allah. Anggere ana Allah itu artinya asmane Gusti Allah. Makanya menyerupani asmane Gusti Allah hukume haram. Paham? Bahkan ada ulama yang mengatakan ngei jenenge no asmaul husna haram. Ana wong jenenge Jalil, ana wong jenenge Rahman, ana wong jenenge Rahim, ana wong jenenge Qahar haram. Kecuali dirangkai dengan lafaz Abdul menjadi Abdur Rahim, Abdur Rahman, Abdul Latif. Diam. Tapi ada ulama yang mengatakan bila mana namanya itu serupa dengan namanya Kanjeng Nabi, maka boleh Kanjeng Nabi punya nama yaitu Rahman, Kanjeng Nabi punya nama Rahim. Makanya ana wong jenenge Rahim tok iku kena.
Tapi kalau memberi nama anak dengan nama Allah haram mutlak. Nah gak percaya ndang jenengmu ganti Allah bancaan langsung sambil bledek kowe. Nah lah percaya ndang. Apa-apane lagi sambil bledek itu tak kepukane. Dulu pernah ada orang punya anak lelaki langsung diberi nama Allah. Saat itu juga ada petir menyambar dari rumahnya, langsung anaknya gosong berkeping-keping ya. Karena ojo anakmu bisa baca menjeliki Allah hancur berkeping-keping. Makanya nanggapan ono wong jenenge Abdullah kok panggilannya wah mesti dicain dablek. Mergo kualat nak ngundang Ab utawa Abdullah ngono. Aja ngundang wah biasane dablek. Di Al-Mubarak anggere ana santri jenengane Abdullah kok panggilannya wah biasane dablek. Oke. Isim ma'rifat yang pertama apa? Isim dhamir. Isim dhamir contohkan wa uma ya uma anta uma anti antuma. Paham? Nomor 2 apa? Malam. Isim malam, lihat bawahnya. Isim malam. Apa isim malam? Isim malam ada? Sebutkan. Apa sages? Nama perorangan. Apa jenis? Yang sages ada? Sebutkan. Apa asma? Apa lakob? Apa kunyah? Alam asma terbagi menjadi? Sebutkan. Murtajal mang. Jadi gini loh, isim alam itu artinya nama yang sudah ditentukan pada diri seseorang. Siapa namamu? Namaku lelaki. Menurutku durung diarani isim alam. Paham? Itu namanya isim naki rajulun. Tapi kalau zaman ngomong siapa namamu? Namaku Sobib. Lah itu baru isim alam. Romo yai saya ngendika isim malam itu yo nama sing wis dibancai ngono. Tapi sing asli yo ora dibancai. Nek ora sing ora dibancai deh. Jadi isim malam itu nama asli. Kalau ada orang punya nama asli Abdul Ghafur semisal, berarti Abdul Ghafur itu alam apa asma. Jadi gini, alam itu ada 2. Ada kalanya milik perorangan, ada namanya milik kelompok. Yang nama untuk perorangan namanya alam sakes. Paham? Ada orang namanya Zaitun, berarti Zaitun itu namanya alam sakes. Kalau namanya nama kelompok, seperti contoh Pondok Pesantren Al-Mubarak itu kan kelompok, namanya alam Alam sakes ada 3. Asma, lakob, kunyah. Asma itu nama kalau lakob nama ada orang ngajar ilmu agama terus dijuluki Ustadz ini namanya alam lakob. Kalau ada nama diawali dengan abun atau umun namanya alam kunyah. Paham sampai sini? Alam asma terbagi menjadi 2. Ada murtajal, ada mangkul. Murtajal itu nama yang berdiri sendiri. Contohnya kayak Allah itu berdiri sendiri. Makanya namanya isim, alam, sares, asma, murtajal. Ada apa itu? Pokoknya kalau apa itu namanya kok berdiri sendiri itu namanya alam sakes asma murtajal. Kemudian kalau ada mangkul, kalau mangkul itu dikeluarkan dari lafaz lain. Dikeluarkan dari lafaz lain sebelum dibuat nama atau wis pernah digunakno. Zaitun le master iku. Ana wong jenenge Zaid, nggunakake master. Ana wong jenenge Doroba Zaitun. Doroba mangkul itu.
Ana wong jenenge Muhammad, ana wong jenenge Muharrar. Itu namanya mangkun. Ada kalanya yang jinis. Jinis itu nama kelompok. Nama kelompok ada yang asma. Seperti contoh Usama. Usama itu nama harimau, kelompoknya harimau. Apa? Alam asma. Kelompoknya ada kelompok harimau namanya Usama. Ada kalanya lakob. Lakob itu julukan. Julukan. Fir'aun itu nama kelompok. Kelompoknya raja-raja. Namanya Fir'aun. Nama asli Fir'aun siapa? Siapa? Nah aku ra ngerti mergo ora diundang bancaan. Itu lakob itu. Itu lakob nama-nama raja. Ada kalanya kunyah. Al-Walid. Ada kalanya kunyah, yaitu yang diawali dengan abun atau umun. Seperti contoh Abi Ja'dah, Ummu Iryad. Ini nama kelompok. Abi Ja'dah, Ummu Iryad nama kelompok. Sampai di sini paham? Gampang. Sudah kita lihat pada halaman ke-44. 44 ini bahas tentang al. Berhubung banyak yang ngantuk, Misalnya Muhammad.